Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Belva Fitria dengan NIM akhir 054 dari kelas Gizi 5B akan mempresentasikan hasil laporan praktikum mengenai Weighted Food Record. Untuk metode praktikumnya, data asupan makanan dan juga minuman yang diambil diperoleh melalui instrumen Farm Weighted Food Record atau WFR selama 3 hari, yakni pada hari Rabu 15 Oktober, Jumat 17 Oktober, dan juga Minggu 19 Oktober 2025. Responden diminta untuk mengisi form WFR yang berisikan kolom waktu memakan, nama masakan, bahan makanan, teknik pengolahan, berat matang yang berisi sebelum sesudah total, berat mentah, dan juga keterangan nama brand untuk produk kemasan. Berat matangnya nanti akan didapatkan dari angka melalui hasil penimbangan makanan ataupun minuman. Nah, perhitungan energi dan juga zat gizi menggunakan sumber dari TKPI, Nutrisurvey 2007, dan juga USDA Food Data Central. Hasil perhitungan selanjutnya akan dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat kecukupan gizi pada responden individu maupun pada kelompok. Nah, berikut ini adalah hasil pengisian form individu berinisial SR selama 3 hari pengambilan data. Nah, selanjutnya dapat dihitung kandungan gizinya dengan rekapan data asupan seperti pada tiga tabel di atas. Nah, selanjutnya dari total setiap harinya itu dapat kita jumlahkan, kemudian kita hitung rata-ratanya seperti pada tabel di bawah dengan nilai seperti yang telah di blok berwarna pink. Nah, nanti nilai rata-ratanya ini akan kita analisis untuk melihat tingkat kecukupannya. Nah, untuk yang pertama yaitu tingkat kecukupan energi individu. Di sini kita perlu membandingkan asupan energi indeks dengan TEE dari individu, di mana TEE didapatkan dari rumus PMR dikali physical activity level. Di sini nilai PAL individu menggunakan 1,55 yang tergolong dalam moderately aktif, sehingga diperoleh TEE-nya sebesar 2048,28 kilokalori. Nah, setelah itu kita hitung persentasenya dengan membandingkan energi indeks dengan TEE yang diperoleh persentasenya sebesar 93,85%, di mana berdasarkan cutoff dari WNPG, presentasi ini termasuk dalam kategori adekuat. Nah, hal ini itu dapat mendukung mempertahankan berat badan yang ideal, kemudian fungsi organ yang optimal, daya tahan tubuh yang baik, serta memungkinkan tubuh dalam memanfaatkan zat gizi makro dan juga mikro secara optimal. Selanjutnya itu kecukupan zat gizi individu untuk makronutrien, di mana di sini asupannya dibandingkan dengan persentase AMDR dari TE yang sudah didapat sebelumnya, di mana protein dikatakan cukup jika persentasenya itu berada dalam rentang 10-5%, kemudian lemak 20-35%, dan juga karbohidrat 45-65%. Nah, berdasarkan tabel di atas, itu dapat kita lihat bahwa asupan proteinnya itu sudah memenuhi karena berada di persentase 16, yaitu di antara 10-35%, kemudian lemaknya melebihi dan juga karbohidratnya belum memenuhi. Nah, asupan surplus lemak itu dapat meningkatkan masalah kardiovaskular, gangguan metabolik, dan juga risiko kenaikan berat badan. Adapun kondisi defisit asupan karbohidrat dapat menyebabkan tubuh menggunakan lemak sehingga protein sebagai sumber energi alternatif yang pasti akan mengganggu fungsi utama protein sebagai zat pembangunnya. Adapun untuk mikronutrien pada tabel kiri yang di bawah itu kita bandingkan dengan KG perempuan berusia 19 sampai 29 tahun dan juga dari Kemenkes batas maksimalnya, di mana diperoleh bahwa interpretasi pemenuhannya itu untuk asupan zat besi dan juga kalsium itu masih kurang karena di bawah dari 77% AKG, sedangkan untuk natrium dan juga gulanya itu termasuk dalam kategori aman karena tidak melebihi dari batas maksimalnya. Nah, hal ini menunjukkan adanya resiko defisiensi mikronutrien yang berimplikasi pada risiko terjadinya gangguan metabolisme, kemudian penurunan daya tahan tubuh, anemia, serta gangguan pertumbuhan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke dalam interpretasi kelompok, di mana pada tabel sebelah kiri kita dapat lihat ada inisial 17 responden, semuanya berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia dari 19 sampai 21 tahun yang tergabung dalam suatu kelompok. Nah, di sini sudah ada rekapan asupan zat gizinya selama 3 hari dengan hari yang sama ya, didapatkan total asupan dan juga rata-rata asupannya. Nah, rata-rata asupan ini akan kita bandingkan dengan AKG untuk jenis kelamin perempuan usia 19 sampai 29 tahun, sehingga didapatkan interpretasi bahwa hampir seluruh zat gizinya itu ternyata defisit kecuali protein yang termasuk cukup, sedangkan natrium dan juga gulanya termasuk dalam kategori normal karena tidak melebihi batas maksimalnya. Hal ini mengindikasikan bahwa responden kelompok cenderung memiliki pola makan rendah dari segi kuantitas dan juga kualitas yang tercermin dari banyak zat gizi yang terinterpretasi defisit. Dalam jangka pendek, hal ini dapat menyebabkan kelelahan, gangguan fokus, dan juga penurunan imunitas. Sedangkan dalam jangka panjang, hal ini dapat berujung pada penurunan berat badan ekstrem, gangguan metabolisme, anemia, gangguan tulang, hingga penurunan fungsi fisiologis organ tubuh. Nah, selanjutnya hasil evaluasi ataupun refleksi metode WFR setelah praktikum itu ternyata yang pertama, metode ini tuh memberikan data konsumsi makanan secara kuantitatif yang akurat dan juga detail melalui hasil penimbangan sehingga tidak adanya bias ingatan. Kemudian yang kedua, pengisian form hanya perlu mencatat sesuai dengan nilai berat makanan ataupun minuman yang tertera dari hasil penimbangan tanpa
memperkirakan estimasi porsi dengan mempertimbangkan URT pada food model, sehingga menurut saya sendiri lebih mudah karena tidak perlu memperkirakan, tidak perlu susah-susah berpikir. Kemudian yang ketiga, penimbangan dan juga pencatatan langsung saat konsumsi atau real time membuat data yang diperoleh cenderung lebih valid dan juga dipercaya dapat memberikan gambaran konsumsi yang sesungguhnya. Yang keempat, dapat terlupa menimbang berat makanan sebelum konsumsi dikarenakan sudah terlalu lapar, sehingga penimbangan dilakukan ketika ingat dan dalam keadaan makannya sudah tidak utuh, sehingga pastinya akan mempengaruhi hasil perhitungan asupan zat gizinya ya. Kemudian yang kelima, membutuhkan waktu dan juga upaya yang lebih, terutama pada menu makanan yang memiliki banyak kondimen, dikarenakan penimbangan makanan dibedakan berdasarkan jenis bahan makanannya. Kemudian yang keenam, adanya kesalahan pencatatan berat porsi dikarenakan responden tidak diberikan pemahaman atau menggunakan alat ukur yang tepat, sehingga mempengaruhi validitas data. Hal ini terjadi pada responden saya, di mana responden tersebut saat menimbang sate itu ternyata bungkus sate dan juga tusuknya itu tidak dipisahkan, sehingga pastinya ada berat dari bungkus sate dan juga tusuk satenya yang masuk dalam berat konsumsi. Pastinya akan mempengaruhi validitas data tersebut. Nah, kesimpulannya pada responden individu, tingkat pemenuhan kebutuhan energi responden tergolong adekuat. Kemudian dari sisi makronutrien, asupan protein telah memenuhi kebutuhan, lemak tergolong melebihi kebutuhan, dan juga karbohidrat itu tergolong belum memenuhi. Dari sisi mikronutrien, asupan zat besi dan kalsiumnya masih kurang, belum mencukupi AKG, sedangkan natrium dan gulanya masih dalam batas wajar. Sementara pada responden kelompok, hasil rata-rata perhitungan zat gizi menunjukkan kecenderungan pola makan yang rendah atau defisit pada energi, lemak, karbohidrat, zat besi, dan juga kalsium dengan protein yang cukup. Nah, untuk asupan natrium dan juga gula kelompoknya itu masih tergolong aman dikarenakan tidak melebihi batas konsumsi maksimalnya. Secara umum, praktik penggunaan metode BFR ini terbukti efektif dalam memberikan gambaran kuantitatif yang akurat mengenai pola konsumsi pangan individu maupun kelompok. Namun, metode ini memerlukan ketelitian, waktu, kemudian serta kepatuhan dan juga pemahaman responden yang baik dan tinggi agar hasilnya valid dan juga representatif. Nah, saran yang dapat diberikan dari praktikum kali ini yaitu yang pertama, responden sebaiknya memperbaiki pola makan dengan meningkatkan konsumsi sumber zat gizi yang terdeteksi masih rendah atau defisit, diiringi dengan olahraga yang rutin. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan Weekday Food Record diperlukan pengarahan dan juga pelatihan penggunaan timbangan untuk mengurangi kesalahan data agar estimasi porsi lebih akurat. Yang terakhir, pendampingan lebih intensif sebaiknya dilakukan pada praktikum selanjutnya agar pencatatan data dapat konsisten sehingga hasil yang diperoleh lebih valid dan juga dapat menggambarkan pola konsumsi responden dengan lebih tepat. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.